Shalom Jemaat GB Keluarga Kudus yang dikasihi Tuhan, berikut warta sepekan Minggu 10 Desember 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Mewakili Kebali Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 11 Desember Natalia Agnes Wilenta, 13 Desember Bapak Cacep Triwijaya, dan 14 Desember Ibu Kristina Marianti Ipi. Info ibadah. Awali pagi hari Anda dengan mengucap syukur. Hadirlah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Youth Era of God, mari pemuda dan remaja kita beribadah setiap hari Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di aula gereja. Dan ibadah Hesed Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat di aula gereja lantai 2. Natal telah tiba. Mari menyambut hadiah terbesar dari surga, kelahiran Tuhan Yesus Kristus kita. Tersedia amplop persembahan Natal bagi Anda yang rindu berpartisipasi dalam penyambutan Natal tahun ini. Info ibadah Natal 2023. Natal Odema, Senin 11 Desember 2023, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Natal Hesed Kids, Senin 18 Desember 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Natal Umum, Senin 25 Desember 2023, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan Natal Youth Era of God, Jumat 5 Januari 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral kami 0852 81 81 6776. Yesus adalah sukacita yang dicurahkan dalam hati kita, dan sukacita kita menjadi penuh. Demikian warta minggu ini, selamat hari Minggu, selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dengar perkataan firman-Mu, ingin merindu mengalami sentuhan kasih kuat kuasa-Mu yang mengubah hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang baik, pagi yang luar biasa, pagi yang mana Tuhan siap menyiapkan berkat bagi kita. Katakan amin. Sekarang saya berikan sebuah judul adalah The Power of Love. Sebuah judul, kalau anak-anak muda bilang ini sebuah judul yang sangar ya. Saudara kekasih, saya ingin mengajak saudara untuk melihat, ini artinya adalah kekuatan cinta, kekuatan kasih. Ada beberapa bukti yang saya mau bagikan bagi saudara di antara banyak-banyak bukti tentang kekuatan kasih, kekuatan cinta itu. Saudara kekasih, perlu kita memahami bahwa kasih, cinta itu bukan sekedar perasaan yang menyenangkan, tetapi sebuah kekuatan untuk hidup. Ya. Tadi judulnya adalah The Power of God, adalah sebuah lagu yang cukup terkenal.
Sebuah lagu yang sungguh-sungguh melegenda dan luar biasa yang dinyanyikan oleh Celine Dion ya, adalah The Power of God. Ya. Ketika saya di kamar mandi, ini kayak muncul, padahal saya tidak pernah dengerin, tidak pernah apapun, kok lagu ini muncul. Dari situ saya mendapatkan satu kebenaran. Ya. Kalau saudara ingat zaman-zaman saya atau adik-adik saya, lagu ini melegenda, ya. Dengan iramanya saja seperti nana ni nene, nana ni nana. Saudara mengingat? La 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 la. Oh iya, lagunya itu. Dan ada satu yang menarik saya di dalam lagu yang sangat terkenal itu, ada sebuah syair yang mengatakan adalah when the word outside too much to take, that all ends, semuanya akan berakhir when, ketika I'm with you. Ya. Ketika dunia luar terlalu berat untuk dijalani, itu semua akan berakhir saat aku bersamamu. Seni ini telah hilang. Cinta diidentikan dengan hawa nafsu. Cinta bukanlah sebuah kekuatan lagi. Tapi Tuhan ingin mengembalikan supaya cinta tidak dipahami sebuah hawa nafsu, tapi sebuah kekuatan. Ya. Di sini saya bersyukur lagu ini luar biasa. Dunia ini penuh tekanan, penuh beban. Hampir tidak sanggup untuk dijalani, ditanggung. Tapi ketika aku bersama dengan kamu, semua seolah-olah hilang. Semua seolah-olah sirna. Terus ada kisah di Alkitab yang kita kenal dari sejak sekolah minggu, yaitu kisah Yakub. Dia mencintai seorang gadis yang bernama Rachel. Alkitab hanya mengatakan wajahnya bersinar-sinar. Ini menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Tentunya sampai Yakub terpikat hatinya dengan Rachel. Dan saudara kekasih, ini juga cinta yang sejati, cinta yang murni, cinta yang tidak dibumbui. Sekarang udah mengalah rosot ya. Cinta yang murni yang tidak dibumbui oleh hawa nafsu. Itu kekuatan yang luar biasa yang Yakub miliki. Untuk mendapatkan Rachel tidak mudah. Dia harus bekerja 7 tahun. Hati Yakub berbunga-bunga. Hatinya penuh dengan cinta kepada Rachel, dan untuk mendapatkan seseorang yang sangat dicintai, Yakub berkata di Alkitab, ketika dia bekerja selama 7 tahun, serasa beberapa hari rasanya. Sebuah motivasi, sebuah kekuatan, kesabaran, daya juang mengalir dari kasih yang murni, kasih yang sejati. Dasar ajaib. Dan di sini ada seorang suami istri yang bernama Taylor Morris dan Daniel Kelly, dan sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang benar-benar membuktikan kekuatan cinta mereka. Ini suami istri. Ini mereka menikah sejak tahun 2007 hingga akhirnya suaminya terdaftar sebagai teknisi senjata peledak Angkatan Laut di Amerika. Suatu hari tanpa disengaja, Morris menginjak improvisasi alat peledak. Hal ini mengakibatkan mengalami kecelakaan yang cukup fatal, di mana Morris kehilangan tangan dan kakinya. Keadaan Morris yang seperti ini justru malah membuat Daniel ya, istrinya mencintai. Cinta yang sejati itu cinta yang teruji oleh keadaan dan situasi.
Dan foto kemesraan berdua telah melalang dunia dalam dunia maya. Coba saudara bisa bayangkan. Inilah ketika suaminya kehilangan tangan dan kaki. Ya. Coba bayangkan, dan ini menjadi inspirasi bagi dunia. Tuhan ingin mengembalikan kasih yang sejati. Kasih yang memampukan saudara saya punya kekuatan ekstra untuk berjuang, untuk sabar, untuk memiliki motivasi yang kuat. Dan ini betul-betul harus kita alami. Dan salah satu misi daripada gereja ini adalah kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti keluarga tidak ada penyesuaian, berarti bukan keluarga tidak ada kesalahpahaman. Tetapi ketika suami istri mendambakan di hadapan Tuhan, karena sumber kasih sejati adalah Yesus. Mukjizat yang pertama yang dia lakukan adalah di dalam sebuah pesta. Lah bagaimana Pak, saya kan belum berkeluarga. Milikilah hari ini secara pribadi kasih yang sejati. Dan berdoalah dengan sungguh-sungguh, Tuhan kirimkan aku cinta yang sejati dan mendapatkan cinta yang sejati. Hasilnya luar biasa. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini. Itu baru kasih di antara manusia. Kalau saudara melihat Alkitab ini, Yesus adalah realita di atas segala realita. Alkitab Perjanjian Lama, Rasul Paulus di kitab Ibrani menjelaskan begini, bahwa hukum Taurat itu hanyalah gambaran akan keselamatan. Tetapi realitas dari keselamatan itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya kalau hamba-hamba Tuhan hanya memberitakan hukum dan hukum, aturan, apa yang terjadi? Hamba Tuhan hanya bisa memberikan bayang-bayang, bukan realita. Tetapi saya bisa keluar dari zona itu dan saya memberitakan Yesus, memberitakan realitas. Dan kalau hari ini saya sampaikan Yesus dan saudara mengalami pribadi, engkau akan mendapatkan kasih lebih dahsyat daripada kasih manusia. Kasih manusia ini hanyalah sebuah gambaran dari kasih yang sejati, yaitu Yesus. Cuma sekarang ini makin lama makin ramai, kasih yang sejati itu sulit didapatkan karena sudah mulai mengalami pencemaran sana sini dan lain sebagainya. Lah hari ini saudaraku, kebenaran yang sangat menakjubkan adalah saudara dan saya hari ini mengalami kasih yang langsung dari Tuhan. Maka ketika saudara mendengar firman Tuhan, hari ini lewat perkataan-perkataan yang saya lepaskan, Tuhan yang ada bersama saudara, dia bangkit dalam kuasa roh, dia sedang menyatakan, "Nak, aku mengasihimu." Kasih ini yang memberikan kekuatan motivasi untuk kita berjuang. Kalau saya melihat saudara kekasih, misionari sampai dia menyerahkan nyawanya, dari mana kekuatan itu? Kalau dia pelayanannya sekedar mencari pujian, betapa menderitanya batin karena di tengah-tengah pelayanan mereka ditolak, dianiaya, dibenci, bahkan sampai mati. Kekuatan apa yang mendorong, yang menggerakkan para misionari bertahan dalam hidup dan dalam pelayanan yang betul-betul sangat amat menyiksa? Saya ingat ada namanya seorang yang bernama Jacob. Dia ada di negeri tirai bambu Cina. Waktu itu gereja masih ada dalam tekanan yang hebat. Ya, orang-orang Kristen diburu. Dan Jakub ini dipegang oleh aparat di sana karena sedang memberitakan Injil. Dimasukkan ke penjara. Yang saya kagum, saya takjub, di dalam penjara Jakub ini begitu mencintai para penganiaya. Dari mana itu? Dan setiap dia dimasukkan di sebuah ruangan,
satu ruangan dijamah diselamatkan oleh Tuhan. Dipindah lagi ke ruangan yang lain, satu ruangan diselamatkan oleh Tuhan lewat Yakub ini. Kekuatan dari mana ini, saudaraku? Kekuatan dari mana? Inilah kekuatan kasih Yesus. Dan ketika hari ini saya menyampaikan ini, Roh Tuhan akan menanamkan kasih Yesus mulai berkobar-kobar dalam hidup saudara kembali. Katakan amin. Ketika engkau sudah mulai kehilangan pengharapan, atau pengharapan saudara sudah memudar oleh karena berbagai macam masalah, tantangan, dan tekanan, hari ini kau bangkit kembali. Ternyata di balik kehidupan yang sangat dinamis ini, ada pribadi Allah pencipta langit dan bumi, mencintai saudara, dan dia dalam keadaan jatuh cinta dengan saudara. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa untuk memiliki hal ini, saudaraku. Mari kita lihat seperti apa kasih yang diberikan kepada kita, modelnya, gambarannya seperti apa, ketika kasih bekerja itu hasilnya seperti apa. Saya ajak saudara untuk melihat ayat-ayat Yohanes 15 ayat 9 sampai yang ke-12. Firman-Nya berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Dan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Biar imajinasi saudara mulai bekerja. Sebagaimana secara personal pribadi Yesus mendekati muridnya dan berkata-kata begini, murid-murid, Allah Bapa mengasihi aku sebagaimana kasih yang kekal, kasih yang abadi, kasih yang adalah sebuah kekuatan, kasih yang teruji, itu bekerja di dalam hidupku, dan sekarang kasih yang sama itu kuberikan kepadamu dalam kualitas dan kuantitas yang sama. Oleh karena itu, kasih yang ada padamu itu kobarkan supaya engkau juga membagikan kasih yang surgawi yang kekal itu di antara sesamamu. Kalau engkau melakukan itu, engkau tetap tinggal dalam kasih-Ku, maka sukacitamu akan menjadi, sukacitaku ada pada kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Pertanyaannya, mengapa kasih Tuhan belum menjadi sukacita? Masih banyak hal-hal yang lain yang lebih menarik daripada kasih Tuhan. Sehingga hal-hal yang menarik itu mempengaruhi emosi kita. Membuat emosi kita tidak stabil. Mengapa? Ada hal-hal yang lain yang lebih menarik daripada kasih Yesus. Oleh karena kita belum mengalami realita, fakta, kenyataan. Hanya kasih Yesus yang sungguh-sungguh, saya katakan, yang sungguh-sungguh bisa memuaskan saudara dan saya. Mungkin saudara berdiam ini ada dua hal. Itu di luar jangkauan, atau saudara belum mengalami, atau muncul pertanyaan, apa iya? Di dalam Mazmur 103 ayat yang kelima dalam terjemahan SAS Indonesia sehari-hari, berkata begini, Dia sendiri yang memuaskan hidupmu dengan kebaikan, sehingga kamu awet muda seperti burung Raja Wali. Kasih Allah lah yang bisa memuaskan batin umat Tuhan,
Dan ketika kasih itu beroperasi, akan terus mengerjakan di dalam seluruh anatomi tubuhnya juga berjalan dengan sehat. Ingat, manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Makanya manusia, kalau saudara ingin tubuhmu sehat, engkau harus hidup dalam kasih. Kalau engkau hidup dalam kebencian, tidak heran kanker itu yang bekerja. Kasih itu luar biasa. Kita ini didesain, diciptakan, dibentuk untuk masuk dalam irama kasih surga. Kalau kita tidak, nanti ada pertumbuhan-pertumbuhan di dalam tubuh kita yang tidak seperti yang seharusnya. Tidak seperti yang seharusnya. Saya rindu hari ini, saudara betul-betul menyadari, mengalami, memahami, dan menghidupi, menghayati dalam kualitas yang berlimpah-limpah. Bukan kasih yang tipis, kasih yang berlimpah-limpah, dan kasih itulah yang menggantikan semua hawa nafsu, egoistik, dan segala macam pergumulan batin lenyap ketika kasih Tuhan memiliki hidupmu dan hidupku. Saya berdoa, Bapa, biarlah rohmu mencurahkan kasih-Mu sampai kasih-Mu memiliki hatiku, memiliki seluruh hidupku. Dan ketika saudara menyediakan waktu bersama Tuhan di dalam doa, waktu-waktu yang istimewa, dan saudara menikmati sebuah sentuhan-sentuhan kasih yang dinyatakan, oh, saya boleh bersaksi, saat yang paling indah dan memuaskan, saat ketika menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan, dalam suasana yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai. Itu tidak bisa dibandingkan dengan hal dalam dunia. Dan seringkali hal-hal dalam dunia ini mencuri kasih Tuhan itu, mengurangi kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan menjadi merosot, menjadi hilang. Jadi hari ini mengapa saudara belum mengalami sukacita yang penuh? Karena saudara belum mengalami realita, janji, kasih. Lah mengapa kasih Tuhan yang begitu luar biasa, saudara tidak mengalami kelimpahannya? Karena tanpa sadar engkau mendapatkan kasih-kasih yang lain. Saudara mendapatkan kasih yang di luar Tuhan. Saudara akan kecewa berat. Tapi bagi hari ini, Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan tahu pergumulan hidup saudara. Tuhan tahu pergumulan rumah tangga saudara. Hidup ini tidak mudah. Ya, pergumulan ekonomi, masalah dengan menantu, besan, mertua, masalah tetangga, pekerjaan, ekonomi, belum lagi pertumbuhan anak, belum lagi anak yang nakal, belum lagi sakit penyakit. Begitu berat beban hidup ini. Tapi ketika kasih Tuhan hari ini mulai memenuhi saudara, memiliki hidupmu, tadi seperti pujian ini, dunia ini berat Tuhan, tapi ketika aku menikmati kasih-Mu, semua lenyap, semua hilang, dan Kau gantikan dengan sukacita yang meluap-luap. Ini penting saudaraku, kasih. Dan kasih itu terus mengalir. Kasih Allah itu saya gambarkan seperti sinar matahari, terus mengalir. Dan pohon-pohon akan hidup, pohon-pohon akan, pohon-pohon yang kecil di bawah pohon yang rindang, dia daunnya akan berusaha untuk mendapatkan sinar matahari, itu sumber kekuatan. Lah seringkali kita ini tidak mengalami kasih Tuhan yang mengalir terus-menerus, oleh karena mendung awan ketidakpercayaan. Percayalah, sementara saya menyampaikan firman Tuhan, kasih karunia dicurahkan luar biasa. Kasih karunia menyembuhkan saudara secara fisik, katakan amin. Kasih itu menyembuhkan saudara. Itu luar biasa. Saya tadi ketemu seseorang ketika saya ambil sesuatu. Dan saya berangkat, saya salami, selamat ya. Ya. Selamat
menikmati sukacita dalam hati saya atas nama cinta. Cinta membuat hidup berbunga-bunga. Mari Bapak Ibu, karena penatnya hidup di budaya iblis, cinta menjadi merusak. Padahal hari ini mintalah Tuhan segarkan. Cinta dalam keluarga, di tengah-tengah keluarga, Tuhan hidupkan kembali. Gairahkan kembali. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Mari saya ingin ajak saudara kembali. Kasih Allah yang begitu indah, begitu luar biasa. Kekuatan kasih Bapa. Bapa itu mengasihi dunia karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Ia telah menyerahkan anaknya. Jadi kasih Bapa itu ingin menyelamatkan orang berdosa. Dan untuk mewujudkan kasihnya itu, Yesus dikirim dari manusia. Saudara kekasih, kita lihat kasih yang ada pada Bapa yang diberikan pada Yesus beroperasi kuat di dalam hidup Yesus. Makanya Alkitab mencatat setiap Yesus pelayanan melihat orang banyak, melihat orang-orang yang mengalami beban berat, Alkitab selalu berkata digerakkan oleh belas kasih. Ya, saya tidak ingin saudara ketika melihat orang digerakkan oleh kebencian, oleh kepahitan, jangan. Biar hari ini secara spontan, bahkan ketika ada orang-orang yang tidak atau belum, bukan tidaklah, ada orang yang belum bisa berterima kasih dengan saudara. Kalau tidak itu berarti kita memvonis, belum. Berikan kesempatan Tuhan bekerja. Engkau tetap bisa mengasihi. Ini bukan kasih yang manusiawi, saudara. Ini bukan kasih yang daging manusiawi, yang egoistik. Mari saya terus berdoa, saya terus banyak tenggelamkan. Malam-malam saya tenggelamkan, jam 1 pagi saya bangun, saya tenggelamkan. Sampai saya berdiri, Tuhan, apakah sudah cukup? Karena besok pagi saya doa pagi, Tuhan berkata, oke, saya tidur lagi. Dan saya rindu dan saya makin menikmati sungguh saat-saat yang terindah ketika saya menikmati persekutuan dengan Tuhan. Itu kekuatan untuk saya bisa mendoakan saudara. Itu kekuatan untuk saya mempersiapkan firman untuk memperlengkapi saudara. Itulah kekuatan untuk saya memberkati dan memberkati. Lah hari ini kasih Bapa bekerja dalam hidup Yesus. Dan kalau saudara melihat nanti, saudara kekasih, ya, kasih Bapa pada dunia bekerja kuat dalam Yesus. Maka kasih Bapa yang ada dalam Yesus dialirkan dan Yesus mengekspresikan kasih Bapa kepada dunia. Dan kasih itu dibuktikan sebuah kekuatan supranatural. Untuk Yesus rela menderita, dianiaya bahkan sampai mati. Kasih itu yang membuat Yesus tetap punya penguasaan diri ketika menghadapi cercaan, menghadapi kata-kata yang tidak pas dari ahli Taurat orang Farisi, sikap-sikap mereka yang selalu ingin mencobai, mencari kesalahan. Yesus tetap ada dalam penguasaan diri Bapaknya. Kasih itu luar biasa. Kasih itu sangat luar biasa dan hari ini kasih itu sedang dialirkan. Kasih itu sedang bekerja dan ingin memiliki hatimu. Memiliki hidupmu. Dan kasih itu, kasih Bapaknya itu ketika mengalir dalam Yesus. Memberikan kekuatan sampai dia rela mati di atas kayu salib. Karena untuk mewujudkan misi Bapa menyelamatkan orang berdosa. Kasih inilah yang memerdekakan Yesus dan kita dari egoistik dan hawa nafsu.
saya berdoa dan Tuhan ingin kasih itu bekerja di antara kita. Unconditional. Tidak tergantung keadaan dan situasi menyenangkan atau tidak. Kedewasaan rohani bukan dituntut engkau dan aku bisa khotbah. Kedewasaan rohani dinyatakan sejauh mana kasih Kristus terpancar. Ketika ini dinyatakan dalam rumah tanggamu, betapa bahagianya rumah tanggamu. Ya, bersama-sama pasangan hidup, anak-anak menjalani hidup bersama-sama. Itu luar biasa. Itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Ketika kita mengasihi sesama sebagaimana kasih Yesus kepada kita, maka sukacita Yesus dilimpahkan kepada kita dan sukacita kita menjadi penuh. Jadi saudaraku, sederhana. Tuhan ingin kasih-Nya ada di dalam kita dan kasih-Nya sudah ada di dalam kita. Terimalah dengan iman. Kasih itu sudah ada di dalam hidup kita dengan segala keberkelimpahan. Jadi mari kita melihat kasih inilah sebetulnya kebajikan tertinggi. Kasih ini kekal. Bahkan Paulus katakan karunia akan berhenti. Mujizat akan berhenti. Tapi kasih itu abadi sampai kepada kekekalan. Ya, kita tidak boleh mempertentangkan sekarang yang penting kasih, bukan. Waktu di dunia mujizat dibentukan, karunia dibentukan. Lah kasih itu adalah memotivasi kita menggunakan mujizat dan karunia untuk kebaikan orang lain. Lah kasih itu hari ini harus mulai mengalir dalam hidup kita, terekspresi lewat hidup kita. Itu kekuatan hidup. Dan Yesus mengasihi contoh begini. Yesus mengasihi saudara semua, katakan amin. Sempurna. Lah kasih yang Yesus yang mengasihi saudara bekerja di dalam hidup saya sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan. Dan ketika kasih yang dari Yesus bekerja dalam hidup saya dan mengalir kepada saudara lewat doa-doa pribadi, lewat pelayanan, lewat apapun. Ketika kasih Yesus kepada saudara yang bekerja lewat saya sampai kepada Yesus, berarti kasih Yesus sampai kepada saudara lewat saya. Tuhan senang. Akhirnya kasihku sampai kepada umat-umatku. Karena Tuhan senang, otomatis sukacita Tuhan karena Dia adalah hidup kita yang baru, itu diimpartasikan kepada kita, maka sukacita kita juga jadi penuh. Tetapi kasih Tuhan yang kepada saudara itu terhambat, berhenti di dalam saya. Karena saya tergoda untuk hidup menurut daging dan egoistik dan hawa nafsu, maka Tuhan berduka. Ketika Tuhan berduka, apa yang terjadi? Karena Tuhan adalah hidup kita yang baru, kita mengalami duka cita. Kita tidak mengalami kepenuhan sukacita yang sungguh-sungguh. Dan itulah rahasianya. Ini sukacita ini lebih dari sekedar saudara mendapatkan barang. Luar biasa. Kasih itu luar biasa. Mari saya ingin mengajak saudara untuk melihat ya, supaya kita bagaimana kita terapkan terus 1 Korintus pasal yang ke-13. Ini penting untuk saudara dan saya alami. Praktis saja, tidak usah panjang-panjang. Iya. Kita akan lihat 1 Korintus pasal 13. Oke. Ayat 4. Kasih itu, jadi jangan saudara memahami, membaca ayat ini dari kacamata perjanjian lama. Berarti saudara menggertakkan gigi untuk sabar, bukan. Kasih itu sabar. Jadi kalau saudara hari ini membuka hatimu dan mengalami kepenuhan kasih Bapa, maka manifestasi wujudnya engkau menjadi orang yang sabar. Jangan dibalik-balik. Kalau ini dibalik-balik jadi nanti ini menjadi beban yang memberatkan. Kasih itu murah hati. Ya, tidak perlu kau menggertakkan gigi.
kasih itu membuat hatimu murah hati. Karena Tuhan bekerja di dalam hatimu, baik di dalam kemauan maupun pelaksanaannya. Ia tidak cemburu, ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu rendah hati. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hati-hati. Kasih itu menguatkan saudara saya untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Iblis tidak bisa menaruh penyakit kepada saudara semaunya. Kau dilindungi Tuhan. Tapi iblis bisa menaruh penyakit secara tidak langsung. Dia menanamkan benih kebencian. Ketika saudara meresponi dan engkau mulai benci di antara satu dan lainnya, nah kebencian kita itulah yang membuat penyakit bertumbuh. Tapi hari ini sebaliknya kasih yang dari Tuhan itu memampukan saudara untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang kau ingat adalah kebaikan orang lain. Saudara terapkan dalam suami istri, engkau tidak lagi melihat kekurangan, kelemahan pasangan hidupmu. Tapi fokusmu, kasih membuat engkau punya fokus, kau melihat kelebihan pasanganmu. Wah, ini akan menjadi hidup yang betul-betul fresh, segar. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita mau terapkan. Pertama-tama terapkan dalam rumah tangga, karena kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Itu kasih Tuhan akan bekerja, akan memulihkan suami, ya. Suami akan penuh dengan sukacita, sukarela mengasihi istri, istri dipulihkan oleh Tuhan dengan sukarela mempersembahkan dirinya kepada Tuhan untuk mentaati suaminya seperti kata-kata sebelum khotbah di situ, ya. Orang-orang tua oleh karena kasih Tuhan hidup bijaksana. Ya, para wanita mengajari istri anak-anaknya untuk mengasihi pasangannya, ya. Supaya firman Tuhan jangan dihujat, hamba-hamba tunduk kepada tuannya. Itu semua dapat dilakukan oleh kekuatan kasih. Ya. Dan kasih itu dia berikan dengan cuma-cuma, asal saudara membuka, merindukan, dan mempercayai. Dan kasih ini adalah sesuatu yang supranatural. Saudara harus mengimani, mempercayai kasih Tuhan, sekaligus mengalami. Dan saudara menempatkan diri, makanya Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku, katakan amin. Kalau engkau tinggal di dalam Yesus setiap saat, memang saudara sudah tinggal dalam Yesus, maka engkau tinggal dalam kepenuhan kasih surgawi. Engkau akan menjadi orang yang betul-betul utuh, pribadi yang lengkap, pribadi yang tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Ya. Menjadi pribadi yang tidak mencoba mencari perhatian, tapi menjadi pribadi yang suka memperdulikan, memperhatikan banyak-banyak orang. Ini kekuatan kasih itu dahsyat, saudaraku. Kekuatan kasih itu dahsyat sekali. Kasih itulah yang membuat saudara berani bangkit dari keterpurukan saudara pada pagi ini. Kasih itu membuat engkau bisa mengampuni. Bahkan kasih itu beroperasi akan banyak memberkati orang-orang yang paling menjengkelkan. Itu kekuatan kasih. Itu saya lakukan. Itu saya lakukan. Jadi ini yang disebut supranatural itu seperti ini. Ya. Sarana daging tidak mungkin. Makanya saudara saya harus merendahkan hati sungguh-sungguh. Bahwa di dalam diri kita sebagai manusia tidak ada yang baik. Diri kita sudah dikuasai dosa, ada hukum dosa yang bekerja.
Manusiawi kita tidak bisa melawan hukum dosa, melawan perbudakan dosa, tidak mungkin bisa mengasihi. Ya, bahkan saya mau kasih tahu, yang jahat tetapi kita anggap baik, itu namanya egoistik. Hidup yang berpusatkan diri, mengandalkan diri. Daging ini perlu ketahui saudara, ini yang selalu melawan Tuhan. Manusiawi kita, ini sifat manusiawi kita, bukan manusia baru kita. Sifat manusiawi kita yang melawan Tuhan, memberontak Tuhan, mensabot Tuhan, menghalang-halangi Tuhan bekerja. Yang menghalang-halangi saudara percaya Tuhan itu ya daging. Ya. Yang menghalang-halangi sampai lahirnya Ismail itu kan manusiawi. Karena Sarah dan Abraham mulai melihat kok janji Tuhan lama tidak tergenapi, mulai hikmat manusianya berpikir mencari jalan keluar, ditemukan solusi yang dia pikir itu menurut aturan hukum adat dan sebagainya, oke tidak ada masalah, oke hampiri Hagar supaya anak itu bisa mewarisi kekayaan kita. Daging kita ini seringkali tidak sabaran. Karena tidak percaya Tuhan, kita menolong Tuhan untuk berusaha taat, tetap tidak bisa. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah, maka Tuhan meninggikan engkau setinggi-tingginya. Hari ini engkau dan aku ini papa, kosong, miskin. Kita ini hanya hidup dari belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Lama-lama saudara berkata, engkau memiliki rumah, itu hanyalah berkat Tuhan. Engkau bisa bekerja itu berkat Tuhan. Engkau sehat itu berkat Tuhan. Jangan saudara mengenalkan ya saya sehat ini adalah olahraga saya. No. Olahraga itu sebagai pengucapan syukur kita, bukan orang yang malas. Mari di gereja ini, pagi hari ini, alami kasih Yesus. Tuhan memberi kekuatan, itulah yang membuat engkau tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kekuatan cinta ilahi itu yang buat engkau bisa mengampuni orang lain. Kekuatan kasih itu yang bisa membuat engkau mengasihi orang yang belum bisa berterima kasih kepada saudara. Kekuatan kasih itu yang buat hidupmu menjadi berbunga-bunga kembali, penuh pengharapan kembali. Dan kasih itu diberikan dengan cuma-cuma. Pemain musik untuk menyiapkan diri.